Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua dari ilmu kesehatan masyarakat, yaitu dengan tema sehat dan sakit serta pencegahan penyakit. Pengertian sehat. Sehat adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh dan berbagai faktor yang berusaha mempengaruhi. Sehat adalah suatu keadaan, pengertian yang lainnya, suatu keadaan dan kualitas dari organ tubuh yang berfungsi secara wajar dengan segala faktor keturunan dan lingkungan yang dimilikinya. Pengertian yang lain pula, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna dari fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kemudian pengertian yang lain juga, suatu keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa tidak punya keluhan ataupun tidak terdapat tanda suatu penyakit dan kelainan. Itu tadi pengertian sehat. Kemudian pengertian sakit. Sakit sendiri ada beberapa pengertian menurut para ahli. Di antaranya, sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu jasmani, rohani, dan sosial. Pengertian yang lainnya terkait dengan sakit adalah tidak adanya keselarasan antara lingkungan dengan individu. Sakit adalah suatu keadaan yang ditandai dengan suatu perubahan gangguan nyata yang normal. Kemudian kalau kita buat tabel, ya, orang dikatakan bebas penyakit secara fisik, maka tidak ada penyakit fisik, tidak berisiko penyakit, kemudian hidup sampai usia lanjut. Adapun untuk bebas penyakit secara mental, tidak mengalami gangguan penyakit kejiwaan. Kemudian bebas penyakit secara sosial, rumah tangga yang harmonis, pergaulan sosial yang baik. Adapun bebas kecacatan secara fisik, tidak ada gejala penyakit, tidak ada cacat secara fisik. Kemudian secara mental, bebas kecacatan, tidak mengalami tekanan mental, tidak mengalami juga cacat mental. Kemudian secara sosial, bebas kecacatan, tidak mengalami friksi dalam keluarga, tidak ada masalah dalam pergaulan sosial. Kemudian keadaan yang baik secara fisik, tubuh fit, ya, gaya hidup yang sehat. Secara mental, percaya diri, kemampuan mental, kecerdasan, memiliki daya tahan mental. Secara sosial, keadaan yang baik adalah peran di masyarakat, ya, kemudian merasa memiliki. Sehat dan sakit adalah suatu kejadian yang merupakan rangkaian proses yang berjalan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, konsep sehat sakit dapat dianggap bergerak dari suatu titik sehat ke titik sakit melalui suatu garis horizontal ataupun sebagai suatu variabel yang kontinu. Sehingga kalau diberikan garis ilustrasi semacam ini dari titik sehat menuju titik sakit. Konsep sederhana ini kemudian mengalami perkembangan yang begitu pesat searah dengan tuntutan kemajuan iptek dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Karena itu, misalnya sehat yang dulu dapat dijelaskan hanya sekedar dengan menyatakan tidak sakit menjadi suatu hal yang sulit dimengerti. Demikian juga pertanyaan, mengapa terjadi sakit? Tidaklah menjadi suatu pertanyaan yang mudah dijawab atau hanya mempunyai satu jawaban tunggal. Hal itu ditandai dengan berkembangnya konsep sakit yang semula single cause menjadi multi cause, dari satu penyebab menjadi banyak penyebab. Selain itu, berkembangnya pula teori yang memandang sehat sebagai suatu variabel yang kontinu. Kemudian paparan dan kerentanan. Terjadi penyakit dapat dikatakan sebagai hasil interaksi antara faktor penjamu dengan faktor agent. Untuk terjadi perubahan, faktor agent memapar atau melakukan paparan terhadap penjamu, dan faktor penjamu sendiri menjadi pekat sakit tergantung kepada kerentanannya. Perubahan status sehat ke sakit berkaitan dengan hasil keterpaparan yang dilakukan oleh agen atau penyebab dan kerentanan tubuh manusia dalam menghadapi paparan tersebut. Kemudian hubungan interaksi antara kerentanan dan paparan. Kalau kita lihat di sini adanya penjamu dan agen. Di sana kerentanan, ada yang rentan, ada yang tidak. Paparan ada yang terpapar, ada yang tidak. Kalau di sana dia terpapar, iya, kemudian dia rentan, maka dia pasti sakit.
Kalau di sana paparan tidak ada dan tidak rentan, maka iya dia sehat pasti. Maka di sini sehat pasti dan di sini adalah sakit pasti. Adapun di sini masih remang-remang, di sini juga sehatnya. Karena apa? Di sini tidak ada paparan, tapi dia rentan, sehingga sedikit saja paparan maka di sini dia akan menjadi sakit. Ya. Kemudian di sini sehat, karena walaupun di sana ada paparan, cuma di sana tidak ada kerentanan, maka dia sehat. Sehingga kalau dibuat diagram A, B, C, D, yang pasti adalah A sakit, yang D sehat, B dan C kadang mudah terjadi suatu perubahan. Untuk menderita sakit, seseorang harus mengalami paparan dan peka terhadap paparan itu. Konsep ini sekaligus memberikan gambaran bahwa untuk mencegah penyakit dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, menghindari paparan. Kemudian yang kedua, menurunkan kerentanan pejamu. Penyebab dan penyakit. Beberapa faktor yang berkaitan dengan terjadinya suatu penyakit dapat menciptakan model yang disebut dengan jaringan kaos. Karena bentuknya seperti jaring-jaring laba-laba, jaringan itu disebut juga dengan jaring kausal sarang laba-laba. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam hubungannya dengan kaos, yaitu kaos mutlak. Kaos mutlak adalah suatu penyebab yang pasti akan menimbulkan suatu penyakit tertentu, ya. Seperti orang dikatakan sakit COVID, nah, maka di dalamnya mesti ada virusnya, dia mesti harus mutlak ada. Kemudian kausa esensial, kausa yang harus ada untuk memungkinkan terjadinya suatu penyakit. Kemudian kausa sufisien, yaitu kausa umumnya beberapa kaus yang secara bersama-sama saling mencukupi untuk menyebabkan penyakit. Faktor penyebab lebih dikenal sebagai faktor agent yang dapat meliputi faktor diantaranya faktor biologi seperti bakteri pada penyakit TBC, protozoa sebagai agen penyakit amoebiasis dan malaria, kemudian fungi sebagai penyebab histoplasmosis, virus sebagai agen campak misalkan polio. Kemudian faktor fisik seperti radiasi trauma, faktor kimiawi seperti asbes, kobalt, kemudian faktor sosial seperti perilaku dan gaya hidup. Kemudian persepsi dan perilaku sakit. Rendahnya utilisasi atau penggunaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan seterusnya seringkali penyebabnya dilemparkan kepada faktor jarak antara fasilitas tersebut dengan masyarakat yang terlalu jauh. Tarif, kemudian pelayanan yang tidak memuaskan. Padahal kita sering melupakan faktor persepsi atau konsep masyarakat itu sendiri tentang sakit. Pada kenyataannya di masyarakat sendiri terdapat beraneka ragam konsep sehat sakit yang tidak sejalan dengan bahkan bertentangan dengan konsep sehat sakit yang diberikan oleh pihak provider atau penyelenggara pelayanan kesehatan. Timbulnya perbedaan konsep sehat sakit yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan kesehatan disebabkan adanya persepsi sakit yang berbeda antara masyarakat dan provider. Ada perbedaan yang berkisar antara penyakit dengan rasa sakit. Sebagai kerangka pembahasan ini akan diberikan batasan untuk kedua istilah tersebut, di mana penyakit disebut dengan disease adalah suatu bentuk reaksi biologi terhadap suatu organisme, benda asing ataupun luka. Hal ini adalah fenomena yang objektif yang ditandai oleh perubahan fungsi tubuh sebagai organisme biologi. Sedangkan sakit adalah penilaian seseorang terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung dialaminya. Hal ini merupakan fenomena subjektif yang ditandai dengan perasaan tidak enak. Dari batasan kedua pengertian atau istilah yang berbeda tersebut tampak adanya perbedaan konsep sehat sakit yang kemudian menimbulkan permasalahan konsep sehat sakit di masyarakat. Secara objektif, seseorang terkena penyakit, salah satu organ tubuhnya terganggu fungsinya, namun dia tidak merasa sakit. Atau sebaliknya, seseorang yang merasa sakit atau merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, tetapi dari pemeriksaan klinis tidak diperoleh bukti bahwa ia sakit. Lebih lanjut, penjelasan dapat digambarkan dengan tabel. Misalkan di sini ada penyakit dibagi menjadi tidak hadir dan hadir, tidak ada dan ada. Kemudian sakit tidak dirasa dan dirasakan. Untuk nomor 1,
berarti kalau kita lihat penyakitnya tidak ada. Kemudian sakit yang dirasakan tak dirasakan juga, ya. Jadi harusnya sehat nomor satu. Kemudian untuk penyakitnya ada, ya. Kemudian juga dirasakan, berarti nomor 4 adalah betul-betul sakit. Adapun nomor 2 dan nomor 3, penyakitnya ada, ya, cuma dia tidak merasakan, gitu. Sehingga terjadi falas. Kemudian nomor 3, penyakitnya tidak ada tapi dia merasakan. Nah, ini subjektivitas seseorang. Sebenarnya dia nggak sakit, cuma dia merasa. Subjektivitas dia mengatakan dia sakit. Maka dikatakan area 1 menggambarkan bahwa seseorang tidak mengandung atau menderita penyakit dan juga tidak merasa sakit, sehingga dikatakan dia betul-betul sehat. Area yang 2 menggambarkan bahwa seseorang itu mendapat serangan penyakit, tetapi orang tersebut tidak merasa sakit, gitu. Sebenarnya dia sakit secara meyakinkan secara ilmu pengetahuan, cuma dia sendiri tidak merasa sakit, mungkin tidak dirasakan sebagai sakitnya. Dalam kenyataan area ini adalah paling luas wilayahnya. Artinya anggota masyarakat yang secara klinis maupun laboratorium menunjukkan gejala klinis bahwa mereka diserang, ya, menderita suatu penyakit, tetapi mereka tidak merasa, ya, seperti sekarang adanya COVID. Secara lab, ya, misalkan positif hasil labnya, tetapi dia sendiri merasa sehat-sehat saja. Dari sini keluar konsep sehat masyarakat, yaitu bahwa sehat adalah orang yang dapat bekerja atau menjalankan pekerjaan sehari-hari, dan keluar konsep sakit di mana dirasakan oleh seseorang yang sudah tidak dapat bangkit dari tempat tidur, tidak dapat menjalankan pekerjaan. Jadi masyarakat itu kadang mengatakan dia sakit manakala dia sudah tidur, ya, tidak bisa mengerjakan apa-apa, baru dia mengatakan oh iya dia sakit. Tapi kalau dia masih melakukan aktivitas, walaupun secara laboratorium dia positif, maka dia tidak mengatakan dirinya sakit. Itu adalah pengertian daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian area yang ketiga, penyakit yang tidak hadir, tidak ada, tetapi orang tersebut merasa sakit, ya, tidak enak badan. Pada kenyataan kondisi ini hanya sedikit di masyarakat. Oleh karena itu, orang yang merasa sakit padahal mereka pemeriksaannya klinis maupun labnya tidak diperoleh atau tidak positif menderita satu penyakit, maka hal ini mungkin karena gangguan psikis saja, ya, sugesti. Area yang keempat menggambarkan adanya penyajian yang sama seseorang yang memang menderita sakit dan juga dirasakan, ya. Jadi dia betul-betul sakit dengan yakin, saya yakin, yakinnya. Untuk meningkatkan daerah 4 ini diperlukan suatu koreksi terhadap konsep masyarakat tentang sehat sakit. Selama masih ada perbedaan konsep di masyarakat dan selama belum ada pembetulan atas konsep masalah ini, maka peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan akan berjalan lamban dan bahkan macet. Maka persepsi masyarakat tentang sakit yang notabene merupakan konsep sehat sakit masyarakat berbeda tiap kelompok masyarakat. Konsep kelompok masyarakat yang satu berbeda dengan konsep sehat sakit kelompok yang lain. Nah, ini karena subjektivitas yang tinggi. Untuk itu maka tiap unit pelayanan kesehatan komunitas perlu mencari sendiri konsep sehat sakit masyarakat yang dilayaninya, yaitu penelitian tentang aspek-aspek sosial, budaya, kesehatan sangat diperlukan oleh tiap unit pelayanan kesehatan komunitas. Jelasnya, tiap puskesmas perlu mengumpulkan data sosial budaya masyarakat yang dilayani guna meningkatkan jangkauan pelayanan. Kemudian tingkat pencegahan penyakit. Pada dasarnya, pencegahan suatu penyakit lebih murah dari pengobatan penyakit. Proses pencegahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan dan sejarah terjadinya penyakit. Dalam proses pencegahan, kita akan mengadakan deteksi dan intervensi pada penyebab dan faktor risiko dari penyakit. Arti pencegahan sendiri adalah pengadaan inhibisi terhadap perkembangan suatu penyakit sebelum penyakit tersebut terjadi. Maka tingkat pencegahan penyakit, di sana ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Tingkat pencegahan primer ini dilakukan pada fase kepekaan dari sejarah alami suatu penyakit. Kemudian sekunder dilakukan pada fase praklinis dan klinis. Kemudian tersier dilakukan pada fase penyakit yang sudah lanjut atau fase kecacatan. Kemudian ada 5 tingkatan pencegahan penyakit dari level dan klaks, yaitu peningkatan kesehatan, perlindungan umum khusus terhadap penyakit tertentu, menegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat.
Kemudian yang keempat, pembatasan kecacatan. Yang kelima, pemulihan kesehatan. Pencegahan primer terdiri dari dua kategori, yaitu peningkatan kesehatan atau health promotion, kemudian pencegahan spesifik atau specific protection. Dalam pelaksanaan pencegahan primer dipengaruhi oleh sikap individu dan lingkungan. Pencegahan sekunder terdiri dari penemuan atau deteksi secara dini, early detection, dan pengobatan penyakit secara dini, kemudian membatasi kecacatan atau disability remission. Agar penyakit tidak berkembang lebih lanjut, perlu dilakukan pengobatan secara dini atau pengobatan penyakit selagi belum parah. Kemudian pencegahan tersier, yaitu pencegahan tersier dari rehabilitasi. Kemudian kegiatan pada masing-masing tingkat pencegahan. Yang pertama adalah health promotion atau peningkatan kesehatan. Di antaranya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat, perbaikan kondisi rumah dan tempat rekreasi, pendidikan kesehatan, perbaikan dan pemeliharahan kesehatan perorangan, perbaikan higien dan sanitasi lingkungan, olahraga secara teratur, nasihat perkawinan, dan kesempatan memperoleh hiburan yang sehat. Kemudian pelindungan umum dan spesifik, misalkan dengan imunisasi, penjadian air minum, pencegahan kecelakaan, isolasi terhadap penderita penyakit menular, pelindungan terhadap bahan yang bersifat karsinogenik, pengendalian sumber pencemaran, dan pemberian vitamin A. Kemudian penegakan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat, di antaranya penemuan kanker secara dini, penemuan kasus penyakit kencing manis secara dini, mencari kasus dini mungkin, melakukan pemeriksaan kesehatan umum secara rutin, pengawasan selektif terhadap penyakit tertentu seperti kusta dan TBC, peningkatan keteraturan pengobatan terhadap penderita, mencari orang yang pernah berhubungan dengan penderita berpenyakit menular, pemberian pengobatan yang tepat pada setiap permulaan kasus. Kemudian pembatasan kecacatan, di antaranya penyempurnaan dan intensifikasi pengobatan lanjutan, kemudian pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan, perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang, kemudian operasi plastik pada bagian yang cacat, kemudian pemasangan pin pada tunggai yang patah. Pemulihan kesehatan atau rehabilitasi, mengembangkan lembaga-lembaga dengan mengikutsertakan masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk menerima mereka kembali dengan memberi dukungan moral, setidaknya bagi yang bersangkutan untuk bertahan, mengusahakan perkampungan rehabilitasi, penyuluhan dan usaha kelanjutan yang harus tetap dilakukan seseorang, rehabilitasi fisik, yaitu rehabilitasi cacat tubuh dengan pemberian alat bantu, rehabilitasi sosial, yaitu rumah perawatan wanita ataupun jombo, kemudian rehabilitasi kerja, rehabilitasi masuk ke tempat kerja sebelumnya, mengaktifkan optimum organ yang cacat. Kemudian aplikasi dari upaya pencegahan pada penyakit prepatogenesis dan patogenesis. Pada prepatogenesis di sana ada pencegahan primer, kemudian patogenesis ada pencegahan sekunder dan tersier. Dalam pencegahan primer di sana ada promosi kesehatan dan perlindungan khusus, kemudian pada pencegahan sekunder ada diagnosa dini dan pembatasan kecacatan, dan pencegahan tersier ia terkait dengan rehabilitasi. Demikian juga penjelasan daripada pencegahan penyakit menurut Lever dan Clark ya. Bahasanya di sini ada prepatogenesis, di sini patogenesis, di sini ada primer, sekunder, dan tersier, dan di bawahnya ada penjelasannya. Demikian juga sama ya, penjelasannya. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita berpindah ke forum tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.